Shalom, terima kasih atas kesempatan pada malam hari ini kita boleh sharing tentang new wine. Saya minta dipersiapkan tentang perkawinan di Kana ya, Yohanes 2. Saya percaya bahwa suatu pernikahan atau perkawinan itu adalah sungguh sangat menyenangkan. Kita lihat aja kalau orang-orang family kita atau keluarga kita yang mau menikah pasti sudah dipersiapkan 1 tahun sebelumnya. Sehingga mereka ingin kelihatan semuanya menjadi perfect pada malam hari itu. Demikian juga Allah di surga tahu bahwa pernikahan itu sangat menyenangkan hatinya. Karena apa? Karena disatukan dua hati untuk saling mengasihi, saling mencintai sehingga mereka boleh masuk dalam satu pernikahan yang indah. Kami pernah di Israel melihat satu pernikahan atau perkawinan yang dirayakan. Di sana itu sangat sukacita. Jadi yang perempuan itu dipanggul, ya, dipanggul dengan saudaranya yang mungkin laki-laki itu mutar-mutar dan mereka bersukacita dan sambil menyanyi Havana gila dan sebagainya. Bukan gila ya, tapi itu ada artinya. Dan mereka bersukacita, yang laki juga demikian. Jadi mereka dipertemukan, mereka sukacita sekali, full of joy. Di mana kita lihat bahwa itu juga menggetarkan hati daripada Tuhan. Karena di mana ada kasih, di situ Tuhan pasti suka. Amin. Karena God is love. Allah itu adalah kasih itu sendiri. Jadi kalau pernikahan di dunia, saya punya family di mana mereka persiapkan pernikahan 3 hari. Yang mungkin hari kedua pakai drum band, masuknya pakai drum band dan segala. Tapi tidak ada Kristus dalamnya sehingga enggak lama 3-4 tahun mereka sudah cerai. Jadi pernikahan dunia itu seperti Coca-Cola. Penuh semangat sepertinya, tetapi setelah itu ya loyo, ya. Jadi itulah kok pernikahan di dunia penuh dengan ya sepertinya wah, tetapi akhirnya ada yang wah saudara, tetapi semua dari uangan pinjam, uang utang. Akhirnya mereka menderita sendiri. Mau kelihatan satu pesta yang indah, yang megah. Tapi semua dari uang pinjaman. Akhirnya sekarang juga mereka sangat menderita. Jadi sebetulnya pernikahan itu adalah milik daripada Allah. Saya minta ditayangkan dari Yohanes 2. Kita baca sama-sama. Saya ayat yang pertama, kalian ayat yang kedua. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Ayat yang kelima, tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Teruskan. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang menyedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki.
Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Amin. Jadi waktu itu Yesus dengan murid-murid diundang semua ke pesta perjamuan nikah tersebut. Dan karena cukup ruangan yang besar itu ya, dan banyak orang, jadi di sana itu waktu zaman itu mereka boleh mengundang orang lain. Jadi mereka boleh merayakan bersukacita bersama-sama. Tapi ayat 3 dikatakan tadi mereka punya problem, yaitu kehabisan anggur. Nah inilah juga yang problem daripada rumah tangga sekarang. Karena kita lihat bahwa pernikahan yang tidak melibatkan Kristus di dalamnya pasti mengalami satu goncangan yang luar biasa. Saya boleh mengatakan ini karena kami bulan Mei ini mencapai 46 tahun pernikahan. Luar biasa. Tanpa Yesus tidak mungkin kami mencapai sekian tahun, 46 tahun. Di mana tidak ada anak, ya, kami boleh menikmati pernikahan yang Tuhan perbarui tiap hari, bertambah manis anggurnya. Amin. Itu suatu anugerah daripada Tuhan. Tapi ini problemnya kehabisan anggur. Pernikahan yang lama mungkin sudah kehabisan anggur ini jadinya tawar. Kemesraannya sudah hilang dan kemudian keluarga ini akan mengalami satu problem yang luar biasa berat. Kalau sudah tidak ada kemanisan dalam rumah tangga ini. Keluarga itu adalah terapi. Terapi itu adalah menyembuhkan satu dengan yang lain. Ya. Suami istri itu menyembuhkan satu dengan yang lain. Mungkin yang satu kurang pede. Seperti saya dulu. Saya ini orangnya pendiam. Tidak mungkin bisa bicara seperti saat ini. Tapi suami saya punya sifat yang membangun. Dia membangun saya. Sampai hari ini saya bisa berdiri di sini. Puji nama Tuhan. Yang penuh kekurangan Tuhan limpahi dengan kelebihan yang daripada pasangan satunya. Itulah yang terjadi pada kami berdua. Saya yang tadinya selalu pesimis, tapi diberi suami yang optimis, jadinya juga berubah. Jadi puji Tuhan, terapia itu artinya saling menyembuhkan. Juga bukan menyembuhkan aja, saling menolong satu dengan yang lain. Dan saling menerima dan juga saling menasihati. Kita berdua saudara, kita sungguh-sungguh tidak ada sesuatu yang disembunyikan dalam kehidupan kita. Semua jadi satu. Password dari HP juga jadi satu. Bank account juga jadi satu. Semuanya jadi satu. Tidak ada yang tersembunyi, tidak ada yang disembunyikan. Makanya tidak ada dusta dari kehidupan kami, pernikahan kami. Karena dusta itu adalah bohong. Dan bapak pembohong adalah iblis. Jadi kita tidak mau ada satu pun celah iblis masuk dalam pernikahan kami. Amin. Juga terapia adalah pelayanan. Di dalam keluarga harus saling melayani satu dengan yang lain. Istri-istri selain, saya bicara dengan istri saat ini, selain kalian jadi penolong, ikut membantu suami untuk menjadikan suami itu sukses. Amin. Kita tidak mau suami kita tidak sukses, bukan? Kita tidak akan berbuat jahat pada suami kita kalau kita mengasihi dia. Tapi kita harus rajin beribadah. Karena dengan adanya Tuhan dalam hidup kita, itu merubah segala sesuatu. Tadinya yang rohnya yang suka marah, rohnya yang suka takut, roh yang suka melawan, itu bisa ditundukkan dengan campurnya Roh Kudus dalam kehidupan kita berdua. Amin. Jadi doa
itu merupakan suatu berkat. Ya, doa-doa istri itu suatu berkat bagi suami. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Amin. Istri ikut mengangkat derajat suami. Sesungguhnya suaminya itu akan dikenal di pintu gerbang. Itu dalam Amsal 31 ayat 23. Suaminya pun akan memuji dia. Amin. Suami saya ini tiap hari memuji saya. Nggak, dari pagi sampai malam. Setiap hari. Saudara, saya dari kecil tuh kurang kasih ya. Karena saya anak kedua. Jadi saya ini sebetulnya tidak diinginkan ada di dunia. Ibu saya ingin menggugurkan saya. Karena waktu itu mereka dari China ke Hong Kong dan kemudian karena komunis masuk mereka ke Surabaya. Dan itulah kedapatan ibu saya mengandung. Dan saya ini berusaha untuk digugurkan tapi puji Tuhan, Tuhan punya maksud yang lain. Ya, jadi saya dilahirkan, Tuhan tuh baik, saya nggak punya cacat. Tetapi satu yaitu saya ini pendiam. Dulu suami saya mengatakan saya ini seperti kulkas, freezer, diam, ya, diam sungguh. Kalau Anda nggak tahu saya dulu tuh, Anda akan teman-teman saya dulu yang SMA, yang SMP, SMA, mesti tahu. Mereka sekarang bisa heran melihat keadaan saya saat ini. Kamu kok bisa sekarang pintar ngomong katanya gitu. Ya puji Tuhan, saya adalah anak yang tidak diinginkan. Dan mungkin itulah yang menyebabkan saya ini pesimis, rendah diri, sukanya sedih dan sebagainya. Jadi waktu itu suami saya yang selalu membangun saya. Di mana dalam kasih tidak ada ketakutan. Dan suami saya ingin saya mengembangkan diri saya ya menjadi yang indah di hadapan Tuhan. Yaitu dengan banyak belajar firman. Firman itu luar biasa saudara. Firman itu memberi kekuatan. Firman itu mengubahkan. Firman itu adalah Allah itu sendiri. Kalau dia ada dalam hidup kita dengan sendirinya berubah. Amin. Kita senang kalau suami kita itu melihat kita itu dengan rapi, ya, dengan dandanan yang ya enggak usah terlalu tetapi menyenangkan matanya tentu saja. Daripada dia lihat lain, dia lihat istrinya itu elok di hadapannya. Amin. Jangan dengan wajah yang lesu, ya, rambut enggak disisir, masih rorolan dan sebagainya, kayak dakocan. Mungkin yang anak-anak baru enggak tahu dakocan. Tetapi puji Tuhan, kita harus tampil rapi, tampil indah. Bukan wajah kita saja yang dirawat, tetapi terutama hati. Izinkanlah bapak-bapak, kalau mau istrimu indah, hatinya ikut program-program MWM. Atau ikut program dari Motherwise. Anda mendapatkan istri Anda bisa wise, bisa bijaksana. Amin. Dan Anda akan berbahagia karenanya. Amin. Jadi itulah kita sebagai istri mendukung suami kita agar jadi sukses. Saya katakan tadi, saya ini kurang kasih. Tetapi dengan mengenal Kristus ada kasih dalam hati saya. Dan kemudian saya ditambahi kasih dari suami saya. Suami saya itu penuh kasih, sungguh-sungguh penuh kasih. Tiap hari ucapannya itu selalu penuh dengan kasih. Itulah saya menjadi pribadi yang beda. Itu perubahan yang saya rasakan saat ini.
perubahan daripada Tuhan Yesus atas diri saya. Jadi salah satunya kita kalau mau maju, kita banyak belajar firman, lebih mengenal Kristus dan kebenarannya. Maka itu juga terapia itu juga berarti worship, di mana penyembahan kepada Tuhan. Kalau kita ada intim dengan Tuhan, pasti intim dengan pasangan kita. Dan juga dalam keluarga, dengan anak-anak, dengan orang tua. Dan haus akan Tuhan, yang haus akan Tuhan akan mengalami satu kepuasan. Kepuasan yang tidak dapat diberikan dari dunia, tapi diberikan daripada surga. Saudara, dalam Kidung 1 ayat 2 dikatakan, anggurnya Tuhan. Kidung 1 ayat 2, kiranya ia mencium aku dengan kecupan, karena cintamu lebih nikmat daripada anggur. Amin. Yesus diundang ke pesta itu karena diajak untuk mau. Pengantin ini mengajak supaya kita semua waktu itu dalam pesta itu merasakan mabuk cintanya Tuhan, ya. Dimana kalau ada Tuhan pasti kita akan merasakan kasih yang luar biasa. Tapi ada masalah di situ adalah kehabisan anggur. Dan Maria lapor kepada Yesus alamat yang tepat. Kalau kita ada problem dalam rumah tangga kita, lapor kepada Tuhan. Dulu kalau suami saya suka marah-marah pada saya cuma lapor kepada Tuhan. Saya tidak lapor pada ibu bapak saya tidak cerita pada orang lain, tapi saya punya hubungan dengan Tuhan. Tuhan itu adalah kawan saya sejak kecil. Dia adalah kawan saya sejak kelas 5 SD. Saya menemukan kasih dalam Tuhan Yesus. Karena di rumah saya dulunya itu kayak seperti tempat perjudian. Tempat perjudian yang kecil. Karena ibu saya kan dari Hong Kong. Jadi mereka itu sukanya main mahjong, main mayong. Itu dari pagi sampai malam, sampai pagi lagi, sampai malam, sampai 3 hari berturut-turut. Jadi asap rokok dan sebagainya, saya itu sampai jenuh dengan semuanya itu. Tetapi Tuhan itu beri yang terbaik. Saya mengenal Kristus itu umur 5 SD. Saya kalau sumpek ya, hati saya rasanya nggak suka lihat mereka main mayong itu. Saya naik ke atas, ke tempat jemur baju. Di sana saya melihat langit. Dan di atas sana, di langit sana, saya bisa bercakap-cakap dengan Tuhan. Saya melihat burung-burung camar, saya melihat awan. Saya itu melihat itu, hati saya tenang. Jadi begitu saya lihat langit, saya itu bisa bercakap-cakap dengan Tuhan. Sampai saat ini, naik pesawat pun, kalau saya lihat jendela, saya selalu menyapa Tuhan dulu. Tuhan, Engkau lindungi kami dalam perjalanan ini. Tuhan, Kau ada, Kau penjaga Israel. Saya selalu berdoa, saya selalu mengajak Tuhan berbicara lebih dahulu sebelum pesawat itu take off. Dan waktu mendarat, saya berterima kasih pada Tuhan. Itulah hubungan intim dengan Tuhan. Hubungan yang sungguh-sungguh itu merupakan satu kelegaan dalam jiwa. Ya, jadi waktu itu ada kekurangan anggur. Maka Yesus berkata, isilah bejana-bejana itu sampai penuh. Tempayan itu sampai penuh. Cedoklah dan bawa kepada pemimpin pesta. Kalau mau new wine, bukan new wife ya. New wine. Ada fase-fase dalam kehidupan kita yang terjadi yang akan dirubah oleh Tuhan. Izinkan Tuhan merubah. Dari satu bejana dialihkan bejana lain, dialihkan jadi endapan. Endapan itu anggur-anggur yang jelek itu mengendap di bawah. Masa-masa lalu enggak usah dibicarakan lagi. Itu sudah diendap, sudah enggak ada lagi, akan dibuang. Jadi janganlah kita
mengungkit-ungkit masa lalu. Sudah tidak ada lagi. Kita adalah dalam Kristus, kita adalah ciptaan baru. Amin. Masalah-masalah rumah tangga bisa diselesaikan hanya dengan kuasa daripada Roh Kudus. Jadi campur tangan Tuhan itulah yang paling penting dalam satu rumah tangga. Turuti firman Tuhan, maka bejana suami istri ini akan dipenuhi dengan air firman Allah. Maka itu menjadi sesuatu yang mujizat, suatu anggur yang manis. Pernikahan yang tawar akan menjadi manis. Pernikahan itu seharusnya penuh kesegarannya, penuh canda tawa, penuh dengan satu yang satu yang menyenangkan. Kenikmatan surgawi boleh kita nikmati saat di dunia ini. Bukan nanti masuk surga, tapi di bumi kita boleh menikmati sesuatu yang indah. Mujizat telah terjadi ketika dibawa ke pemimpin dari pesta itu, maka air sudah menjadi anggur. Pemulihan terjadi karena Tuhan melakukan pada kita. Bapa di surga akan senang sekali menikmati kebahagiaan anak-anaknya. Amin. Karena kebahagiaan kita itu memuliakan nama Dia. Kenapa Dia jadikan satu mujizat? Karena itu dikatakan bahwa itu akan memuliakan dan tandanya bahwa Dia adalah anak Allah itu sendiri. Amin. Mujizat diberikan saat itu karena sebetulnya dikatakan saatku belum sampai, tetapi Maria memintanya dan diadakanlah mujizat air jadi anggur. Kalau kita tahu bejana itu retak, tidak mungkin menyimpan anggur. Tetapi kalau kita tahu itu utuh dengan sendirinya, Tuhan akan berkati kita. Kita nggak usah minta berkat-berkat daripada Tuhan, tapi Tuhan akan memberkati kita. Fenomena yang kita alami 3 tahun lebih dari 27 Maret 2020 sampai saat ini, tiap hari ada orang yang mengirimi kami sesuatu, nggak tahu itu bunga, itu roti, itu makanan. Tadi kami baru juga dapat makanan yang lezat dari Ibu Erhan. Dan kemudian kita menikmati segala sesuatu. Tiap hari ada sesuatu sampai saya katakan, Tuhan betapa kau ini baiknya. Kami tidak pernah minta sesuatu untuk diri kami. Kami berdoa tidak pernah meminta untuk diri kami sendiri. Tiap malam kita cuma berdoa untuk kemajuan pekerjaan Tuhan, untuk orang-orang yang sakit, untuk hamba-hamba Tuhan, dan untuk Israel. Kita memberkati Israel dengan sendirinya. Tuhan memberkati kita. Jangan mengutuk Israel, karena demikian kita akan dikutuk. Ya, jadi cuka telah menjadi anggur. Pernikahan yang sudah tawar Tuhan akan pulihkan. Karena pernikahan itu adalah sekali lagi milik daripada Kristus itu sendiri. Mungkin sharing saya sampai sekian, tapi saya tahu suami saya akan lebih lagi menjelaskan apa yang terjadi dalam suatu pernikahan. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Saya akan tanya di depan semua saudara kita ini. Kamu bahagia enggak? Bahagia. Benar. Oke, coba kita kasih skala ya. Dari 0 sampai 5 itu anggur paling manis. Lalu sampai -5 itu cuka, saudaraku. Kalau tawar 0 ya. Ya coba saudaraku, enggak usah cerita tetangganya nanti malu. Kita nomor berapa itu? +3. Saya akan tanya di depan semua saudara kita ini. Kamu bahagia enggak? Bahagia. Benar. Oke, coba kita kasih skala ya. Dari 0 sampai 5
itu anggur paling manis. Lalu sampai min 5 itu cuka, saudaraku. Kalau tawar 0 ya. Ya coba saudaraku, enggak usah cerita tetangganya nanti malu. Kita nomor berapa itu? +3 atau -4. Saya mau beritahu, bukan cuma air jadi anggur, cuka pun bisa jadi anggur. Sebab Yesus sudah meminum cuka itu. Dan memberikan anggur buat saudara saya. God bless you all. Kenapa tidak berbahagia? Saudara yang kasih Tuhan, saya begitu terkejut. Kapan itu saya mendengar salah satu teman kita ya. Memang tidak bergabung dengan kelompok kita. Tapi saya dekat dengan dia. Sedang mencari psikolog. Sambil berkata, I'm not happy. Kalau saudara lihat dari luar, wah semuanya sempurna. Penghasilannya itu sangat tinggi. Ya baru-baru ini kita melihat saya disuruh tidur di apartemennya yang harganya puluhan miliar. Dan dia berkata, I'm not happy. Saudaraku, kalau mencari kebahagiaan di luar Tuhan seperti minum yaitu air laut. Orang minum air laut itu akan makin lama makin haus. Ferry pernah masuk, untung tidak mau minum air laut ya. Dia mengerti saudaraku ya. Karena demikian juga 2 abad ini aneh sekali diberkati itu dihubungkan cuma dengan materi. Jadi jangan heran di mana-mana hedonisme. Saudara yang kasih Tuhan, mari kita lanjutkan apa yang disampaikan Ibu Vivi tadi. Memang dalam Yohanes pasal kedua itu ada beberapa ayat yang perlu kita perhatikan. Pertama-tama Yesus cuma dipanggil sebagai tamu. Bahkan tamu tambahan yang diundang mamanya. Yesus diundang juga. Jadi Maria, ayo dong Yeshua ikut. Ya, lo aku punya murid-murid, ikut aja nggak apa-apa, kita pesta. Coba saya minta slide paling akhir. Ada banyak orang menjadikan Yesus cuma tamu. Karena itu kenapa kita berbahagia? Because Christ is the center. I'm not the center. Dulu ya memang senternya cuma saya. Coba slide paling akhir. Coba tampilkan. Nggak ketemu ya slide-nya. Nah itu. Bukan ini. Oke, rupanya dia tidak menemukan. Gini. Ada orang berkata, Jesus is the unseen guest in this house. Yesus adalah tamu yang tidak kelihatan di rumah ini. A silent listener in every conversation. Jadi dia cuma mendengar. Mereka tidak mau Yesus ikut campur. Sebab tamu itu tidak boleh ikut-ikut ya kan. Karena itu pada waktu Maria ibu Yesus, dia selalu dipanggil Ibu Yesus ya, tidak disebut Mary. Tetapi ini perkataan dia terakhir dan dia tidak pernah bicara lagi sampai terakhir sekali saudaraku. Ya, saudara saya mau beritahu Anda, di dalam Kidung Agung dijelaskan bagaimana cinta itu seperti anggur. Yang itu mungkin tadi yang sebut mereknya minuman tertentu dihapus saja ya. Nanti disomasi saya saudaraku. Sekarang zaman somasi. Lalu kemudian pada saat itu ini perkataan Maria. Bukan let it be. Dia berkata apa saja yang dikatakannya just do it. Ya, bukan just do it loh. Just do it. Saya ulangi sekali lagi. Banyak orang tidak berbahagia, tidak merasa tidak diberkati karena diberkati bagi mereka dihubungkan dengan materi. Nggak akan cukup saudara. Nggak akan. Tetapi saudaraku kebahagiaan itu ada di sini. Sebagian tidak pegang mobil saudara. Sebagian tidak pegang kalung berlian saudara. Pegang hati saudara. Coba periksa di sini. Amen. Haleluya. Seperti istri saya mengatakan, kita ini ada beberapa kerawanan. Pertama-tama, karena kami tidak ada anak. Banyak orang mengatakan bahwa anak itu yang mengikat pernikahan, betul nggak? Tidak. Husband itu dari bahasa kuno house bound. House itu rumah atau family, bound itu yang mengikat. Suami itu fondasi.
Fondasi dari sebuah bangunan. Kekuatan sebuah bangunan tidak lebih dari fondasinya. Atau akar dari sebuah pohon. Baiknya pohon tergantung dari akarnya. Tergantung dari benihnya. Dan pada saat itu kita lihat Yesus berkata, waktuku belum sampai. Kita tahu bahwa Tuhan terikat dengan perjanjian, bukan? Menarik sekali itu hari ketiga. Orang Israel banyak merayakan pernikahan hari Selasa, saudara. Sebab itu hari ketiga. Minggu hari pertama, lalu kemudian hari ketiga itu adalah hari Selasa. Tapi bagi kita, sekali lagi belum terlambat saya kata selamat Paskah. Selalu ada hari ketiga buat saudara. Selalu ada kebangkitan, permulaan yang baru. Katakan haleluya. Sementara saudara berpikir, saya termasuk yang mana ya? Apa 0? Atau yang paling atas plus 5? Lalu atau yang min 5? Tuhan berkata tentang bangsa Israel itu adalah kebun anggurnya Tuhan. Pernikahan kita itu seperti kebun anggur. Kebun anggur ya perlu dipelihara, saudara. Ya, hubungan kita perlu dipelihara. Tadi saya sudah minta izin pada saudara kita di sini. Kita bicara tentang intimacy, kan? Intimacy, keintiman, dan itu tidak bisa diganti dengan apapun. Ya, sebaiknya saya tidak sebutkan namanya deh, kecuali nanti orangnya angkat tangan. Satu kali pasangan ini yang saya lihat ini yang salah satu yang menggantikan saya di sini sedang membangun rumahnya. Dan saya ini kan biasa bangun, saya selalu tertarik dengan desain yang bagus. Sampailah saya ke kamar tidur utama. Dan saya melihat ada 2 lubang yang sejajar. Saudara, biasanya lubang besar sama lubang kecil. Itu monoblok dan bidet. Bidet itu loh, bidet. Ini dua-dua sama. Dan saya tanya pada dia. Saya sebut saya Pak Jimmy dan Bu Bella. Coba berdiri, ini pasangan paling intim. Coba berdiri. Ada yang belum kenal loh, Jim. Nah ini, haleluya. Nah saudara, saya bilang, Jim, ini 2 monoblok. Dia kata, iya. Jadi rupanya saudaraku, setiap pagi setelah memuji Tuhan, mereka sedang melakukan bersama di kamar mandi. Mereka naik Vespa putih bersama-sama. Nggak ngerti ya? Wih, luar biasa loh saudara. Ya, luar biasa sekali. Dan saya kira jarang sekali loh. Ngomong-ngomongnya sambil naik Vespa saudaraku. Cuma Vespanya nggak ada mesinnya gitu aja. Tapi saudaraku, apa yang bisa merusak kebun anggur kita? Mari kita lihat saudaraku. Ya, rubah-rubah kecil perusak kebun anggur. Kelihatannya lucu ya. Tapi ini merusak saudara. Firman Tuhan mengatakan dalam Kidung Agung pasal yang kedua. Bagaimana rubah-rubah kecil bisa merusak kebun anggur. Silakan tampilkan. Sekarang semua tanya yang 10 tahun ke bawah. Pernikahan 10 tahun ke bawah. Angkat tangan. 10 tahun ke bawah. Coba. Menikahnya belum sampai 10 tahun. Ada beberapa. Dan ada yang belum menikah kan? Ada juga kan? Nah itu saudaraku. Jadi pertama bukan ini. Yang itu tadi dulu. Tentang pasangan muda. Number 1. Preoccupation with living. Not about life. Life itu kehidupan. Living itu penghidupan. Kenapa orang sampai double job, triple job? Supaya dapatkan mobil yang lebih bagus, rumah di tempat yang lebih elit. Yang kedua, saudaraku, lack of communication and intimacy. Tadi saya sebutkan. Pada waktu saya setelah ketemu dengan Pak Jimmy, saya bilang sama istri saya, wah ini pasti keluarga yang berbahagia. Karena apa saudaraku? Komunikasinya luar biasa saudara. Ketika saya baru bertobat, saya salah melakukan ini. Saya baru bertobat kan. Dan saya hidupnya itu bukan preoccupation with living, but with ministry. Waduh saudaraku, kemana-mana khotbah ngusir setan, nyembuhkan orang sakit, rumah sakit jiwa komplit.
Dan saya dengan istri tidak pernah berbicara dengan enak, saudara. Saya di dalam kamar mandi, dan kamar mandi saya itu masuknya lewat lemari, saudaraku ya. Jadi tidak kelihatan itu pintu. Dan istri saya teriak-teriak di luar. Dan keluar di situ dia nangis. Masa Tuhan membuat kita seperti ini? 10 tahun pernikahan saya pertama tidak gampang, saudara. Karena ya memang yang keras saya lah, tahulah ya. Kalau istri saya sudah mendekati malaikat, saudaraku. Saya dulu mendekati iblis ya. Jadi saudara perlu tahu. Tapi itulah saudaraku, lack of communication. Dan kita baru klik itu setelah 10 tahun. Ada biasanya 5 tahun pertama itu penyesuaian paling sulit. Padahal budayanya cuma sederhana loh. Ya, saya ini keturunan Tionghoa, suku Hokkien. Tapi berbahasa Belanda, orang tua saya. Dia berbahasa Mandarin, saudaraku. Nilainya beda. Padahal mirip ya. Itu penyesuaian tidak gampang. Karena seringkali adat istiadat bisa mengalahkan, yaitu saudaraku, hal yang baik. Lalu yang ketiga, tidak dipenuhinya kebutuhan pribadi. Apa? Personal needs. Pada waktu baru menikah, ulang tahun pertama. Ulang tahun pernikahan pertama, itu aja yang betul. Saya pergi ke pasar, seumur hidup saya tidak pernah masak. Tidak pernah. Tapi saya masak buat istri saya. Tak pikir ya beli super mie, tak kasih vitsin yang banyak. Kasih sayur yang seger. Pertama kali, dan itu dia senang itu. Ulang tahun kedua, pernikahan kedua, tak belikan apa? Tape kompo. Yang suaranya cedung gitu. Waktu terima itu dia sama sekali nggak senang, dia bilang gini, ini kan beli buat kamu, nggak buat saya. Sebab istri saya suka musik yang pelan. Dan waktu itu memang Tuhan sedang transisi ya. Jadi saya suka musik rock yang keras gitu saudaraku ya. Led Zeppelin yang begitu saudara. Dan istri saya bilang, nah itu kan apa ya, kamu yang senang. Kalau mau berhasil mesti rendah hati. Siapa yang paling kenal dia? Adiknya. Adiknya nikah dengan adik saya. Saya tanya pada Lili, perempuan itu sukanya apa? Kamu itu tidak ngerti perempuan. Perempuan suka perhiasan. Betul ibu-ibu? Nah ini ragu, malu-malu rupanya ada mertuanya di sini. Oke? Jadi saudara, kita harus mengenali pasangan kita. Nanti kita akan bicarakan. Dan yang ketiga, yang keempat ini paling banyak. Tidak dewasa. Ketidakdewasaan itu menghancurkan semua pernikahan. Oke saudara, kita lihat sekarang rubah-rubah kecil. Dan saudara silakan capture. Ini saudaraku yang merusak kebun anggur. Ini ada 10 nih. 10 rubah kecil. Rumah itu hancur saudara karena rayap. Demikian juga anggur yang manis rusak karena ragi, saudaraku. Kalau ragi yang original ya enggak apa-apa. Tapi kalau ditambah yang lain-lain jadi rusak. So lihat ini. Nomor 1 tuh jelas. Kebanyakan tuntutan. Kamu kok enggak bisa seperti dia toh. Dibandingkan dengan suami lain. Dengan istri lain. Bagaimana Tuhan Yesus menerima kita? Dia mengasihi kita tanpa apa? Tanpa syarat saudaraku. Waktu pacaran tuh, karena itu saya bilang jangan berhenti pacaran. Kita ini ya menikah bulan depan kan 46 tahun. Tapi pacaran 50 tahun. Dari mana saya tahu bahwa itu bukan omong kosong yang bilang mertua saya. Pasti betul lah. Dia berkata gini, Xiang Jin itu nama saya dan Vivi ini fall in love every day. Kata mertua saya. Dan satu kata kunci saya bilang sama dia, I love you non-stop. Para suami berdiri, laki-laki kan berdiri. Katakan dengan suara paling mantap, baby, I love you non-stop. Ayo bilang. Pak Geri kurang mantap Pak Geri. Kayak dokter pada pasien, coba berdiri. Ini pemimpin kita nih, tunjukkan. Merah baby, I love you non-stop. Yang ngono lah. Lalu regret itu penyesalan.
milih-milih sendiri menyesal. Tahu gitu, aku kawin sama si Anu. Ya soalnya saudaraku, ada pasangan suami istri bilang, Mas, saya ini kan gak matre kan Mas. Tapi Mas ini miskinnya keterlaluan. Sangat miskin sekali. Kalau punya suami pelit setiap hari bulan Ramadan. Kalau suami suka nipu itu April Mop. Kalau suami murah hati setiap hari, hanya Imlek saudaraku. Mas, kok miskin sekali? Loh sayang, kan saya udah kasih tahu. Yang mana? Baby, all I have in this world is you. Bahkan kamu bilang so sweet. Sudahlah saudara, jangan noleh ke belakang. Seandainya saya menerima pinangan si Anu. Jangan sudah. Kita pilih-pilih sendiri yang disalahkan orang lain. Amen. Itu merusak. Lalu juga ketamakan. Ya toh? Bahaya orang muda, hawa nafsu. Lalu kemudian dewasa muda, bahayanya apa saudaraku? Bahayanya sombong. Tapi kalau sudah tua, bahayanya tetap tamak saudara. Semua orang mengalami masalah itu karena tamak, tidak pernah merasa cukup. Kalau mau bahagia sederhana, konten. Saya belajar dari istri saya, contentment. Sebab pernikahan itu saudaraku, goalnya adalah Christ likeness. Sekolah paling bagus untuk membentuk karakter kita, Christ likeness. Saya dapat surat kaleng. Bapak berjalan terlalu cepat, meninggalkan ibu di belakang. Nah memang iya saudaraku, makanya sebab saya ini dulu kerjanya di lapangan ya. Dan di lapangan itu kan dari satu blok ke blok yang lain, saya ngawasi real estate 40 hektar saudara. Ya jalan kaki dari satu tempat ke tempat lain. Jadi sudah terbiasa. Kalau istri saya kan, ala putri Solo, melakune kaya macan luwe. Apalagi pakai hak tinggi saudara. Tapi itulah saudaraku, membuat saya belajar sabar. Nama saya, nama Chinese Agent itu artinya sabar. Tapi sama sekali gak sabar. Dibentuknya di mana? Di keluarga. Satu hari sambil mobil di luar. Kok lama sekali sih dia ini? Ya toh? Istri saya kan necis tuh. Aduh sisir. Ya toh? Lalu Roh Kudus bilang gini. Dia itu perempuan bodoh. Ada bodohnya. Dia itu perempuan bodoh. Unmet personal needs. Saya buat pernyataan dulu. Pria dan wanita sejajar. Pria dan wanita tapi berbeda. Pria dan wanita itu kebutuhannya beda saudara. Kalau spirit itu tidak ada gendernya. Tapi tubuh kita dibuat jadi sakar nekebah. Sakar itu pria, tubuh pria. Wanita itu nekebah. Beda, wanita ada jamnya. Ya kan, setiap 28 hari gitu. Beda saudara. Unmet personal needs. Nanti kita tunjukkan personal needs-nya apa. Lanjut. Ini rubah-rubah kecil yang bisa merusak. Kekhawatiran. Seperti istri saya ceritakan. Dia ini selalu pesimis. Dulu super pesimis, saya super optimis. Jadi bagus keseimbangan saudara. Ya. Loh kok diem nih saudaraku. Saya bicara optimisme, belum bicara faith loh ya. Faith itu lebih tinggi. Faith itu supernatural. Iman itu supernatural. Tetapi yang nomor 5 ini, para pria bertobat rame-rame. Selalu membela diri. Kamu kok gitu sih? Loh kamu gak tahu ya? Ini keadaan dunia seperti ini. Kamu lihat Ukraine. Defensiveness itu percuma dalam keluarga.
Kerendahan hati itu membawa surga turun. Tadi istri saya kan bilang, rencana Tuhan. Surga di atas muka bumi. Surga di atas muka bumi. Bukan surga di atas bumi, tapi di atas muka bumi. Taman Eden itu replika surga. Replika daripada Firdaus. Amen. Dan Tuhan mau kita tinggal di Taman Eden itu. Dikembalikan ke Taman Eden. Coba kalau di rumah kita isinya ketawa semua. Tapi kira-kira yang akulah dulu suara saya kan keras saudara. Karena apa? Kalau pelan gak kedengaran saudara. Nah, ini termasuk defensiveness. Tapi kalau Pak Jimmy ini, Bella gitu kalau ngomong saudaraku. Jim, saya kira memang pertengkarannya kurang dibandingkan kita. Sebab apa saudara, saya kan pernah cerita. Siapa di sini dari Sumatera Utara, angkat tangan. Sumatera Utara, angkat tangan. Oke. Dari Makassar. Makassar banyak toh. Dari Ambon Manise. Nah ya, coba saudara lihat. Kalau dikumpulkan. Sumatera Utara saudara ya. Aku batu bara. Makassar saudaraku. Makassar Abu Bakar. Paling mantap dari Ambon. Bakar besi. Siapa dari Jawa Tengah? Jawa Tengah angkat tangan. Kula pemadam kebakaran. Ya kan? Itu terbawa saudara, terbawa. Saya orang Surabaya tahu sendiri saudara. Lalu kemudian dendam, jengkel. Kalau envy ini penyakit yang seperti cancer saudara. Tetapi nomor 9, itu dulu masalah saya. Karena saya ini kecewa pada papa saya. Jadi saya ini jadi rebel. Suka ngelawan. Ngelawan atasan, ngelawan pimpinan, ngelawan semua orang saudara. Tetapi juga ada satu yang gak ditulis di sini. Itu pride. Kesombongan. Siapa paling sombong itu? Iblis, Lucifer. Ya, saya dulu bilang sama istri saya. Kamu itu untung dapat saya. Itu hal saya sesali dan saya sudah minta maaf berulang-ulang. Kamu itu untung dapat saya bilang gitu. Setelah bertobat saya bilang, you are the best gift that God give me. Engkaulah grace of God dalam hidup saya. Kesombongan bisa merusak, envy, ya, iri hati. Saudaraku itu merusak, ya. Dan saudara lihat ini. Sekarang kita lihat kembali kepada apa yang disampaikan istri saya tadi. Anggur itu betul-betul saudara bisa seperti gambaran daripada kasih. Kiranya engkau mencium aku dengan kecupan. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya itu seperti mengecup bibir. Ada ya ayatnya ya? Ya. Lalu dulu ya ini kita kan orang dewasa semua. Saya kalau cium dia itu saudaraku basah semua. Dia gak suka. Dia minta ciuman kering. Supaya tidak merusak lipstiknya. Saya tunjukkan firman Tuhan. Kidung Agung 1 ayat 2. Saya periksa di itu. Smothered me with your kisses. Jadi saudaraku pokoknya. Ferry masih begitu Ferry. Nggak tahu Anto ya. Anto kelihatan agak sopan begitu. Tapi firman Tuhan berkata, dan seperti minyak yang harum namamu. Apa itu artinya? Karakter. Minyak yang harum itu adalah lebih baik daripada kekayaan. Ya saudaraku. Oke, sekarang mari kita lihat tentang personal needs ya. Saudara, ini umum sekali tapi tidak banyak orang memperhatikan tentang 5 love language. Coba lihat di situ. Ya. Nomor 1 kata-kata pujian. Tapi pujian itu jangan terlalu sering, itu gombal. Para wanita tidak suka dengan gombal, betul? Mereka tahu ini gombal atau tidak. Bagaimana kamu memanggil istrimu? Ya tergantung kebutuhan Pak.
Kalau sayang, ya ada perlunya. Saudara, kita harus ngerti bahasa cinta. Kenapa kucing dan anjing berkelahi? Ya karena beda bahasanya. Ya toh? Ada juga tanya, kenapa kucing itu rame kalau bercinta itu kok rame? Yang kucing jantan, meong. Aku mau, aku tidak mau, meong. Rame saudara. Ya, words of affirmation itu dibutuhkan. Karena saudaraku, encouragement itu dibutuhkan. Saya cerita bagaimana mulainya dia berani. Pertama itu memang tipe kayak istri saya ini perlu didorong. Saya punya karunia jerongkok ke saudaraku. Boleh tanya mereka semua ini. Ya gitu ya. Satu kali kita khotbah di Sarawak. Dan kita khotbah di kalangan Dayak Iban. Itu rumah-rumah panjang yang isinya 50-100 keluarga saudara. Dan dia khotbah di situ, diterjemahkan bahasa Dayak Iban. Kok ya luar biasa, penterjemahnya sama kecilnya dengan dia. Sama cantiknya. Ya saudaraku, begitu dia khotbah, turun, saya salami dia. Tadi tak kira Kathryn Kuhlman. Tidak tahu Kathryn Kuhlman ya, pengkhotbah yang sangat luar biasa. Tetapi saya percaya itu bisa membangkitkan kamu enggak sayang? Bukan gombal kan itu? Sebab itu dia khotbah dengan urapan yang saya sampai tidak kenal istri saya. Ya, jadi kata-kata memuji penting. Suami perlu dipuji enggak? Loh, enggak ada jawaban ini. Kenalilah bahasa cinta pasanganmu. Ada enggak suami perlu bahasa affirmation? Perlu saudara. Iya kan? Satu hari ini mau cerai ini. Saya tanya gini. Kamu sampai menikah itu kan ada sesuatu yang kamu lihat kelebihan pasanganmu. Oke, apa kelebihan suamimu? Jawabannya saya gini. Apa ya Pak ya? Tidak ada blas-blaso gak ono katanya. Itu sudah cuka plus minus 5 itu saudara. Quality time. Saudaraku, time is time. Tapi quality time berikan yang terbaik, bukan sisa-sisa. Saya kan cerita dulu saya salah. Mengutamakan pelayanan. Istri saya tidak punya waktu. Kalau dia ngomong gini, rasanya kamu tidak punya waktu sekarang buat aku ya. Itu sudah mendekati demo saudara. Sebab itu bahasa cinta dia. Quality time. Saudara, anak-anak tidak spell love L-O-V-E, tapi T-I-M-E. Orang tua yang punya anak remaja berkata, amin. Amin. Lalu hadiah. Kalau istri saya, tidak terlalu ini. Giving nih tidak terlalu. Tapi tetap ya senang kok. Yang aku nanti mau apa dari kota ini? Enggak usah. Enggak usah. Tapi kalau dibawain senang juga kok. Sebab kasih itu kata kerja. Kasih itu kata apa? Bukan kata benda. Sarangi. Enggak ada iki. Kecut. Betul enggak? Loh iya saudaraku, istri itu perlu rasa aman. Loh beberapa ibu kok ketawa. Tetapi nomor 4 ini ternyata bahasa cinta saya. Acts of service. Ketika saya mau tidur, kapan itu mungkin terlalu banyak pakai sepatu. Ya saudara. Lalu kulitnya itu lepas-lepas yang dibawa dan melodoki. Tahu-tahu ada tangan yang lembut. Memberikan satu krim di kaki saya. Saya meremelek loh saudaraku. Ternyata itu bahasa cinta saya saudara.
Iya betul. Nah memang kita harus saling melayani kan. Karena di dalam Yohanes 2 tadi yang tahu mujizat itu para diaken. Diaken itu pelayan. Mau bahagia, saling melayani. Ketahuilah bahasa cinta pasanganmu. Amin. Haleluya. Loh kok diem? Siapa di sini punya hobi saling memijat? I mean non-seksual pijat. Non-seksual. Ya toh? Loh kok diem? Nomor 5, ini jangan lupa. Physical touch, maksudnya non-sexual touch. Saya dengan istri saya, saban ketemu. Enak lah kan kecil kan saudaraku. Senang? Senang, sudah terbukti. Serotonin keluar saudaraku. Ya ketika dipeluk. Ya. Pak Arifin kan di Bali. Bapak enggak bisa melukis. Oh saya, pada istri saya peluk dan kiss. Saya ini pelukis. Ada berapa pelukis di sini? Para suami berdiri. Tunjukkan kalau kamu pelukis. Peluk dan kiss. Anto, iku ngambung. Buka maskernya. Tunjukkan kamu pelukis. Nah. Tempat tangan. Para suami sudah terbukti. Kalau tanya, bagaimana pernikahan Anda? +5 Pak. Kalau tanya istri belum tentu. Ya, +1 kadang-kadang -2 Pak. Ayo kita perbaiki. Sebab Yesus bisa membuat air menjadi anggur. Tepuk tangan bagi Allah kita. Kalau mau dapat mujizat itu mesti percaya. Yesus belum pernah membuat satu mujizat pun loh. Dan dia berkata pada pelayan itu. Berikan kepada pemimpin wedding organizer. Air saudaraku dari mana? Tempat cuci kaki. Mungkin salah satu berkata, iki wong edan nih. Anaknya Tante Maria gitu. Edan nih. Tetapi untuk mengisinya kan tidak ada keran. Mereka mesti lari, ngambil saudaraku di sumur. Waduh, isi sampai penuh. Tadi istri saya kan bilang, isi penuh dengan apa? Firman Tuhan. Sekarang cedoklah, mereka mbak cedok kepada pemimpin pesta. Masih air saudaraku. Ini kemungkinan bisa dipecat ya kan? Baru di mulutnya pemimpin pesta, dia belum pernah mengecap yang seperti itu. Sampai dia panggil pengantin pria. Orang biasanya memberikan yang baik dulu. Baru yang tidak baik. Waktu pacaran saudara. Pacaran ini sudah mau khotbah ke gereja saudaraku. Mendadak becek. Jas dilepas. Sah. Seperti Yesus masuk Yerusalem jumpa dibuat. Iya kan? Waktu pacaran. Ya tahu pintu dibuka. Setelah menikah. Nunggu pintunya nggak dibuka-buka ya. Lalu dia bilang gini. Lu tunggu apa? Lumpuh ya? Lumpuh. Di sini nggak ada, di sini semua hebat semua. Di sini semua pelukis. Semua pelukis di sini. Mari kita lihat sekarang lebih serius. Ini kan setengah seminar. Ya toh? Kebutuhan pria dan wanita kan beda, saudara ya. Coba ditampilkan kebutuhan pria dan wanita memang beda, sangat beda. 5 emotional basic needs. Yang tidak dipenuhinya, kurang apa dia? Semua tersedia. Tapi emosionalnya nggak terpenuhi. Coba kita lihat. Para wanita, lo ini tampilkan semua. Para wanita, apakah engkau membutuhkan kasih sayang?
Yanya kok pelan dong? Katakan haleluya. Para pria, kebutuhanmu adalah kepuasan seksual. Rockman! Hua! Huha! Coba sih, siapa tahu yang rockman belum ya? Rockman! Ada teman saya, memang asal dari Solo, saudara. Sorry yang dari Solo. Rockman, hua, huha. Tapi anaknya banyak, heran saya. Recreational companion. Bella, intimasi hebat. Bel, kamu enggak ikut naik gunung? Enggak, Pak. Jamie suka lari. Sekali-sekali ikut lari. Ya, sudah punya sepatu lari kan? Jamie suka lari. Murah kok lari itu, enggak keluar apa-apa. Satu hari saudaraku, rupanya istri saya ngerti ini. Dia kan enggak bisa berenang. Ya, saya ini jarang berenang, enggak kayak Pak Franky loh. Pak Franky memang istimewa ya. Waktu itu saya kok ya berenang. Tahu-tahu di ujung sebelah sana ada ikan duyung, saudaraku. Istri saya pakai swimsuit, pakai baju renang, dan di sampingnya ada kelapa muda. Nggak tahu, senang sekali saya. Recreational companion. Wanita itu perlu conversation. Bagaimana tadi di kantor? Ya beres. Loh gimana? Pokoknya enggak ada apa-apa. They need conversation. They don't need information. Para suami ayo bertobat rame-rame. Dulu kalau saya pulang, lihat TV, baca koran, ya, sambil es teh di samping saya, istri saya tanya, gimana tadi? Ya sudah, ya beres. Saya salah. Dia perlu conversation. A real conversation. Nomor 3 tadi kan sudah terpenuhi. Honesty and openness. Kejujuran, keterbukaan. Nomor 4 jelas ini. Ojo ngene to rek. Ini namanya kejut. Punya suami pelit setiap hari seperti Ramadan. Ya kan? Financial support itu penting. Saudara, nomor 5 tidak kalah pentingnya family commitment. Kau udah janji dengan keluarga, jangan dirubah. Kita belajar dari hampir gagalnya pendeta Benny Hinn. Isinya untuk dia cerai. Kenapa? Bukan kurang uang, unmet personal needs. Lalu dia, ini bagusnya, orang barat itu saudaraku, jujur. I don't marry my wife, I marry to my ministry. Dan mereka dipulihkan, puji Tuhan. Ya toh? Lah, Benny Hinn aja bisa ngalami gitu, tetapi juga Tuhan sanggup memulihkan kita semua. Sekarang para pria, physical attractiveness, perlu enggak? Perlu, istri saya kan bilang tadi. Cuma kadang-kadang kok pakai topeng gitu sayang. Kalau pakai itu loh masker itu. Jangan ada masker di hadapan hadiratku. Kalau saya tidak dari rumah boleh. Tapi ada yang keterlaluan. Kasih apokat di sini, tomat di sini, jeruk pecel di sini. Komplit saudara. Itu kalau suami tidak ada. Amen. Kalau suami ada, haleluya. Begitu loh. Lo kok ketawa? Benar saudara. Physical attractiveness. Iya kan? Haleluya. Domestic support. Nah ini. Kita di Indonesia ini kan dimanja saudara ya. Mbak Sri. Kopi Mbak Sri. Padahal bisa sendiri. Tetapi kalau kita di Jakarta itu kan tinggal di apartemen. Bagian saya paling gampang loh padahal. Buang sampah saudara.
Semua dikerjakan dia, masak, manasi makanan, nyuci pakaian. Saya cuma bagian sampah. Tapi saya mau tahu bahwa saya melakukan domestic support. I'm a garbage man. Tapi istri suka kalau suami itu ngerti ya. Apalagi ini kan dekat, kan banyak ART pulang kan. Siap bantu istri? Mary. Bener loh. Pak dokter, siap ya? Oke. Tapi ada satu lagi. Nah ini, pria suka dikagumi. Kalau manggil suami, dut. Ada yang dipanggil BG. Saya pikir BG itu the Bee Gees, saudara, kan bagus. Lo kalau dipanggil BG sama bini lo apa itu? Bego-bego, Pak. Sementara di kantor, Bapak manajer, ada nona cantik di sana. Aduh, Bapak masih keren, Bapak. Dihina jangan tumbang, dipuji jangan terbang. Tetapi kalau sudah dikagumi di rumah tidak cari yang lain. Sekarang ini masalahnya bukan wine loh. Tapi sugar daddy and sugar baby. Tuhan panggil kita jadi salt, bukan sugar. Biasanya kalau sudah lewat usia tua begitu, ingin merasa masih eksis. Bahaya. Ini sudah menikah semua, ada yang belum ya? Tutup telinga yang belum. Pak Roni yang cerita, dia bilang waktu muda, maka hubungan suami istri itu pandangan hidup. Cuma memandang jempol kakinya, sudah hidup saudaraku. Sudah lebih tua, agak berat, pegangan hidup. Harus pegang-pegang baru hidup. Lalu lebih tua lagi, usaha hidup. Diusahakan supaya hidup. Karena itu nikahi teman baikmu. Karena tidak selalu eros. Agape perintah Tuhan. Eros juga perlu. Para pria, Anton pura-pura diam. Tapi phileo penting, persahabatan. Karena kalau sudah lebih tua lagi, kenangan hidup. Kenangan pernah hidup, saudara. Karena itu baca Kidung Agung, dia memanggil pasangannya, Dinda pengantinku. Kalau tidak bisa pengantinan masih bisa Dinda. Dinda pengantinku. Engkau seperti merpatiku. Saya pernah salah. Dulu kalau saya goda dia, saya panggil dia kucingku. Aku bukan kucing katanya. Merpatiku. Mulai malam hari ini merpatiku. Idam-idamanku. Aduh. Saudaraku. Lalu kemudian anggur itu begitu manis. Orang tuh memberikan yang baik dulu, baru yang kurang baik. Tapi kalau saudara mengerti, pernikahan itu seperti sekolah. Sekolah menuju Christ likeness. Dan saudaraku, itu sekolah yang tidak boleh ada liburnya. Tidak ada. Setiap hari dibentuk. Ya, dia menjadi lebih berani, saya menjadi lebih sabar. Dulu kan saya bilang sama dia, saya dulu panggil Hitler kan? Hitler. Kenapa sih Hitler? Oh, kamu Heng Siong itu jahat sekali. Saya bilang jahat lah, jangan jahat sekali. Nah, kamu jahat sekali. Kamu diktator katanya. Untung dia bukan gladiator, saudara. Loh, saya pernah ketemu suami matanya biru, saudaraku. Dikasih straight sama istrinya. Yang ketawa punya pengalaman. Tapi kemudian setelah sekian tahun Roh Kudus yang tolong kita ya, tolong saya.
Dan saya bilang sama dia, sorry ya sayang, dulu bilang, kamu untung dapat saya ini yang diberkati dapat kamu. Lalu saya tanya, masih seperti Hitler? Oh sudah enggak. Sudah mirip Yesus? Jawabannya mengecewakan, Cak Putu itu lumayan. Sekarang selebih dari lumayan? Oh sudah. Itulah tujuannya pernikahan, Christ likeness, Christ centeredness. Saudara, apa yang ditunggu Yesus? Yang ditunggu Yesus pengantinnya itu berseru bersama pengantin wanita. Lord help us. Dan mereka tidak tahu yang mereka panggil Lord itu ada di ruangan situ. Tapi mungkin dia di pojok karena dia tamu yang katut diundang. Tapi Yesus punya perjanjian. Berserulah kepadaku pada masa kesesakan. Aku akan meluputkan engkau, tidak mempermalukan kamu, dan engkau akan memuliakan aku. Terpujilah nama Tuhan Juru Selamat kita. Dan pada saat itu saya bayangkan, berapa sih harga wine? Saya pernah cerita ini, cuma saya untuk beberapa yang belum pernah dengar. Saya diundang pernikahan putri daripada Bapak Haritanu. Putri yang ketiga, jadi bukan yang barusan ini, yang sebelumnya. Dan di situ, setelah saya nyampaikan pesan begitu, dia mengeluarkan sebotol anggur, mereknya Petrus. Dan dia cerita tentang putrinya yang sebelah kan saya tahu paling dia cintai. Namanya Jessica. Jessica itu papanya punya semua lah. Tapi dia pernah dengar papanya pengen minum anggur merek Petrus. Adanya di Paris. Anak orang kaya, saudaraku jalan-jalannya bukan ke Bedugul, ke Paris, saudara. Sampai sana dengan teman-temannya, dengan PD dia masuk ke sebuah wine shop dan dia berkata, give me one bottle of Petrus. Dikeluarkan saudaraku. Ketika dikeluarkan saudaraku, ketika ditagih mau semaput ya, $5.000, 75 juta. 750 cc. Dan waktu itu saya masih ingat Pak Hari membuka botol itu sambil berkata begini, Jessica, waktu dibawa itu, Jess, you don't have to do that. Dia urunan dengan teman-teman, dia keluarkan uangnya semua, akhirnya sekadung tuh sudah register. Ya sudah dibawa pulang, dia bawa kayak bayi dikasihkan papanya. Aku tidak akan minum ini sayang. Sampai waktu kamu nikah, kita minum sama-sama. Seluruh keluarga kita. Orang kaya minumnya wine 75 juta, saudara. Tapi saya mau beritahu saudara, ada orang namanya jadi pengusaha itu mesti kreatif. Kan Corona Academy bikin Anda jadi kreatif semua kan? Iya kan? Dibawa ke outer space. Space International Space Station, ISS. Ditaruh di sana setengah tahun. Ternyata waktu kembali ke bumi, rasanya jadi istimewa. Namanya dagangan saudaraku. Dilelang, di balai lelang Christie. $1 juta. Bukan 5.000, $1 juta. Berapa itu? 15 miliar. Itu baru merek Petrus. Bagaimana yang buatan Yesus? Tepuk tangan buat dia, saudaraku. Coba kalau dinilai pakai uang. Yang buatan Yesus. 6 tempayan besar-besar itu. Tapi itu dipakai untuk mencuci kaki. Mau bahagia, saling cuci kaki. Bukan cuma saling mandi, ini penting. Pesan dari Bapak Agus Abraham. Loh, beliau yang pesan. Para pasangan di sini, saya ini selalu mandi bareng istri saya. Kapan kamu mandi bareng? Pak Geri, itu sangat sanitize, Pak. Dokter sembarang mesti sanitize. Paling begini, Pak. Dan saudaraku, apa yang terjadi? Kalau kita saling merendahkan hati, kalau kita jadi diaken, saling melayani. Wah,
Sudahlah surga turun atas muka bumi. Dan saudara bayangkan, Yesus itu kalau membuat mujizat, tidak pernah pas-pasan. Pada waktu saya bayangkan ketika diberikan anggur yang made in Jesus itu saudaraku. Waduh mereka kaget semua. Mereka minta tambah lagi, minta tambah lagi. Tapi saya percaya masih ada sisa 3 buyung. Tuhan Yesus memberikan apa? Tidak pernah pas-pasan, mesti lebih. Seperti khotbah saya kemarin, 153 ekor ikan itu. Dan saya percaya pengantin itu buka a new wine shop. Wine by Jesus from Nazareth. Masih ada 3 buyung saudara. Tuhan memberikan kapital pada saudara. Dia memberikan karunia-karunia padamu. 10 hari menantikan Roh Kudus. Anggur terbaik apa? Roh Kudus sendiri. Ketika Roh Kudus dicurahkan, mereka mabuk anggur. Oh, ini baru jam 9 kata Petrus. Tapi ini yang dikatakan oleh Nabi Yoel. Pada akhir zaman aku mencurahkan rohku kata segala makhluk. Dan Tuhan mau mencurahkan rohnya atas kita semua. Amin. Tidak usah tunggu 10 hari itu. Segera ketika engkau berdoa Tuhan memperbarui pernikahanmu. Dan memberikan anggur baru kepadamu. Dan saya katakan sebagai gembala. Gandum, anggur dan minyak akan dilimpahkan kepadamu. Yoel pasal 2 menjanjikannya. Betul saudara. Semua orang memberikan yang baik dulu baru yang kurang baik. Tapi engkau memberikan yang baik sampai dengan sekarang. Saya saksi hidup bagaimana pernikahan yang direncanakan gagal oleh iblis. Iblis sudah gagal saudaraku. Sebab bukan cuma kesenangan yang kita terima. Tapi lebih dari itu. Diberkati adalah berbahagia. Tuhan memberkati kita semua. Ada sebuah kesaksian yang setelah ini saya akan berdoa lebih dulu. Ya, untuk altar call enggak bisa lah. Ya, coba berdiri semua pegang rangkul pasangannya. Amin. Saya bikin pengakuan ya. Saya enggak malu. Supaya saudara niru. Kalau ada di lift saya cium istri saya. Oh, ini nanti dia sih memang sengaja. Kamu kan muhrimku. Aku sedang melakukan Kidung Agung 1 ayat 2. Oke, mari kita berdoa. Sini sayang. Kamu sini. Kamu berdoa dulu untuk para wanita. Kami hadapkan anak-anak-Mu dalam tangan-Mu Tuhan. Pada hari ini mereka sedang mendengarkan firman yang diberitakan. Dan biarlah firman itu masuk dalam diri mereka dan bisa dilakukan. Engkau adalah Allah yang luar biasa. Allah yang penuh kasih. Kau mengasihi kami Tuhan. Dan biarlah kita menjadi istri-istri yang bisa dibanggakan oleh suami kami. Istri yang kedapatan cakap. Yang elok. Yang lebih dari semua wanita yang ada. Tuhan, kami percaya bijaksanaan daripada Engkau ada dalam diri kami. Kami mau Tuhan jadi istri yang penuh hikmat. Dan istri yang sungguh-sungguh mengasihi Engkau dan keluarga. Terima kasih atas kesempatan hari ini. Kami percaya biarlah firman-Mu tidak sia-sia. Tapi sungguh jadi berkat bagi kehidupan keluarga kami. Terima kasih dalam nama Yesus. Biarlah para suami dilihat sebagai housebound yang mengikat keluarga menjadi satu. Dasar yang kuat, akar yang sehat. Terima kasih Bapa sebagai sumber inspirasi untuk keluarganya. Bisa dibanggakan, memenuhi segala kebutuhan jasmani maupun emosional. Dan juga rohani daripada keluarganya. Aku berdoa jadikan pria-pria dewasa yang memenuhi kriteria firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, selama pandemi kami pengurus Messianic Women Ministry, Tuhan memberikan hikmat kepada kami untuk memulai Bible Study.
Motherwise. Dan kenapa kami para wanita harus bangkit Bapak dan Ibu? Karena kami percaya ya, karena kalau wanita-wanitanya bangkit dan kuat, maka dia akan menjadi dampak bagi keluarga, gereja dan bangsanya. Luar biasa sekali, dari sejak pandemi sampai saat ini sudah lebih dari 200 wanita yang diperlengkapi. Tidak sebentar program kami, tetapi kami melihat kerinduan yang begitu besar dari para wanita untuk mereka boleh belajar bersama-sama. Baik secara online dan puji Tuhan sejak tahun 2023 kami juga membuka kelas yang onsite. Kelas yang langsung tatap muka. Dan pada tahun ini pun kami kembali membuka kelas online dan saat ini sudah terdaftar lebih dari 100 orang dan sampai ke Brunei Darussalam pesertanya. Saya sendiri kaget dari mana itu semua datangnya. Ada dari Palu, Alor, Kupang, NTT, Sumba, banyak sekali Bapak dan Ibu. Kalau saat ini saya lihat begitu luar biasanya Allah bergerak di wanita. Malam hari ini saya akan memanggil 2 alumni dari Motherwise, yaitu Ibu Rani dan Ibu Rini. Kebetulan dua-duanya R depannya. Mari Ibu Rani dan Bu Reni untuk secara singkat menceritakan ya. Nah, Bu Rani, ini Ibu Rani, silakan Bu. Bu Rini sebelah sini mungkin Bu Rini ya, sebelah saya. Nah, mungkin kami agak di tengah ya kita ya, biar bisa dilihat. Nah, Ibu Rani ini adalah lulusan Motherwise sampai di buku keempat. Betul ya Bu? Iya betul. Iya, Ibu bisa ceritakan kenapa sampai kok bisa mau lanjut terus sampai buku keempat. Karena itu saya lihat panjang kan perjalanannya. Ya, panjang banget perjalanan. Jadi di wisuda yang lalu juga saya diminta sudah bersaksi, mungkin sebagian sudah tahu. Tapi mungkin kalau boleh saya menceritakan yang terakhir saja ya. Saya diberkati di buku Motherwise keempat yang unit 1. Jadi pada waktu itu sesaat sebelum masuk di Motherwise buku 1 itu saya ada persoalan yang cukup besar dengan mama mertua ya. Saya udah izin sama suami saya untuk cerita. Jadi prinsipnya ibu mertua saya ikut kami sudah 23 tahun. Di dalam perjalanan 23 tahun itu kan tidak selalu mulus ya. Tapi di usianya yang sekarang sudah 88 tahun, kira-kira dia mungkin 10 bulan yang lalu degradasi jadi sudah demensia gitu. Jadi makin sulit bagi saya. Terus karena sakit kakinya dan sebagainya, terus dia juga kadang marah, kadang apa. Kami sudah berusaha gitu ya. Jadi dari sebelumnya bukan tidak pernah ada masalah, ada tapi jarang gitu ya. Tapi di 10 bulan terakhir ini berat gitu ya. Jadi kami harus berusaha. Kadang saya dan suami pun harus saling menopang gitu ya. Nanti kalau saya lagi susah, dia yang bantu saya. Tapi kadang juga kami jadi bertengkar gitu. Karena saya merasa kamu kok belain mami terus. Padahal kadang dia ya maaf kata mungkin karena ininya. Jadi dia mencurigai saya, mengatai saya atau apa gitu ya. Nah di terakhir-terakhir itu ada satu masa saat sebelum Motherwise 4 itu benar-benar beberapa hari gitu. Kebetulan adiknya, suami saya cuma 2 bersaudara. Adiknya itu di Malaysia tinggalnya. Istrinya memang di Jakarta tapi jarang mereka kesini, sangat jarang. Nah karena mama sudah sakit baru mereka datang ke sini 2 kali. Setelah ikut kami begitu lama. Jadi terakhir mereka datang pun mereka datang ke sini tapi mengunjungi ada saudara lagi dari pihak istrinya. Jadi datang malam, mami udah tidur, besok paginya ketemu sebentar, mereka pergi sampai malam, besok pergi sampai malam. Malam itu ibu saya bilang, mana itu orang-orang itu? Terus dia mengatakan, maksudnya mungkin saking emosinya atau apa, dia mengatakan sampai kasar lah dalam tanda petik gitu ya. Saya bukan untuk mempermalukan ibu saya, mungkin karena dia sudah tidak tahu apa yang dia katakan. Tapi yang justru dimarahi itu saya gitu. Jadi yang dikata-katai kasar itu kok saya, padahal sebenarnya dia marah bukan kepada saya. Jadi pagi itu saya bilang sama suami saya nggak kuat kalau begini terus, gantian lah gitu. Jadi saya bukan
bukan saya bilang saya nggak mau ngurus mami, bukan. Tapi saya gantian lah gitu. Dia nanti di sana, nanti mungkin di kami. Kalau di kami sedang lagi, tolonglah ke sana gitu. Karena saya banyak contoh seperti itu keluarga. Nah singkat cerita dia tidak bersedia. Jadi pada waktu itu tegang sekali. Jadi saya bilang ya bagaimana gitu. Akhirnya mungkin harus dimasukkan ke panti jompo. Itu hari itu kayak nggak selesai gitu ya. Saya juga nggak damai sejahtera. Saya bilang gini, saya bukan tujuannya seperti itu. Nah besok paginya itu saya saat teduh. Terus saya tahu-tahu Tuhan taruhkan satu lagu yang waktu kita wisuda itu. Kasih dari surga. Terus saya nangis itu. Terus Tuhan taruh di hati saya, kamu tuh harus penuh dengan kasihku, sehingga kasihku tuh meluber. Kalau luber itu kamu udah enggak ya jadi seperti kita udah enggak rasa yang seperti itu. Oh gitu ya Tuhan ya, oh ya aku mau Tuhan, aku mau. Terus saya bilang sama suami saya, kalaupun mereka tidak menerima, tidak mau mengurus mami, aku akan mengurus gitu ya, itu satu. Terus motherwise lah hari Kamisnya. Jadi ada ayat di unit yang pertama itu mengasihi itu mulai dari Tuhan, keluarga, tubuh Kristus. Di situ kan ada janda-janda, anak terlantar gitu ya. Jadi kalau mengasihi orang tua, 10 perintah Allah itu ya udah tahulah gitu ya. Ini tiba-tiba di situ ada tulisan janda, anak-anak, yatim dan janda. Kalau punya anak dan cucu sebaiknya lah diurus oleh keluarganya dan itu adalah yang menyenangkan Tuhan. Jadi disitulah saya maksudnya membulatkan hati. Kalau Tuhan tidak menaruhkan itu kepada maaf ya, maksudnya kepada ipar saya, mungkin Tuhan menaruhkan itu kepada saya. Jadi itulah yang saya, Tuhan aku mau. Mudah enggak? Sampai sekarang belum mudah. Karena jadi itu saya tetap harus berusaha. Jadi saya tidak bisa membuat ibu saya harus berubah, tapi Tuhan sedang merubah saya. Itu. Jadi Tuhan akan menguatkan saya kalau Tuhan sudah menaruhkan. Terima kasih Motherwise. Luar biasa, apalagi di buku keempat kita diajarkan tentang rahasia-rahasia Kristus bagi wanita. Salah satunya melalui doa dan puasa. Betul Bu? Betul ya, itu yang menguatkan kita. Tepat sekali. Baik, Bu Rini nih sekarang. Bu Rini ini adalah baru ini fresh from the oven. Baru lulus Motherwise buku yang pertama ya Bu, yang onsite ya, yang kelas tatap muka. Bu, saya mau tanya sama Ibu, perubahan apa yang terjadi pada saat Ibu belajar Motherwise buku yang pertama? Perubahan saya itu luar biasa, banyak sekali, bahkan dibilangnya ada 100%, saya 200%. Wow, 200%. Ini baru buku pertama. Lanjut, harus lanjut. Itu saya, kesaksian saya dan suami ini sama-sama keras gitu. Jadi nada-nada itu yang 100% pun nada-nada itu saya melebihi itu. Bahkan suami saya pendiam, saya yang lebih vokal begitu. Setelah saya awal-awal pertama saya ini coba-coba saya ikut Motherwise itu apa sih, kelas apa sih. Setelah pertemuan pertama belum nyangkut, pertemuan kedua langsung nyangkut tepat di sasaran gitu. Saya ini mama yang suka marah-marah sama anak, suka nadanya tinggi sama suami, kadang suka membangkang. Setelah pertemuan ketiga benar-benar saya dirubah, luar biasa, saya diberkati. Suami saya pun sayangnya tidak hadir hari ini. Kalau boleh seumpama dia hadir bisa kesaksian mungkin dengan perubahan saya yang luar biasa. Dia amazing, wah kamu begini sekarang ya, terus saja ikut Motherwise ya. Itu Motherwise ada nggak sih Papa Wise katanya, ada nggak sih hanya bukan Motherwise aja, ada nggak sih Fatherwise? Oh nanti saya tanyakan, ada nggak Fatherwise? Biasanya itu adanya Rockman ya. Rockman, itu. Jadi wah kamu terus aja ikut sampai kelas berapa? Katanya sampai buku ke-6. Kapan itu saya baru lulus, kemarin puji Tuhan saya tidak pernah bolong, absen.
selalu saya antusias untuk mengikuti Motherwise ini dan saya akan terus lanjut sampai ke buku 6 dan saya diberkati luar biasa dan saya antusias, saya kayak ketagihan gitu. Aduh kapan, kebetulan kan hari Selasa ya jadwalnya. Aduh lama banget sih hari Selasa, ini masih hari Rebo, saya hitung Kamis, Jumat, Sabtu. Aduh masih lama sekali. Udah, kamu hari ini ada kelas Motherwise, Selasa saya ada Motherwise. Suami saya tanya terus, nanti perubahannya apa lagi ya? Biasanya suami saya kalau mandi selalu lupa bawa handuk. Mah tolong handuk. Kok mandi gak bawa handuk? Aneh deh. Sekarang mau bawa handuk ya? Mau ngambil handuk ya? Ih luar biasa istri saya ini. Selalu dapat pujian. Hal-hal kecil. Mandi gak bawa handuk? Oh iya handuknya. Jadi kamu sekarang udah berubah, sangat berubah luar biasa Motherwise. Kalau boleh saya berterima kasih kepada siapa kata suami saya. Kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah menggerakkan hati saya untuk ikut Motherwise. Jadi saya sarankan pribadi mama-mama muda, wanita-wanita Allah, mari ikut kelas Motherwise ini, sangat luar biasa memberkati saya pribadi. Dari saya yang keras kepala, saya keras vokal, jadi volume yang kemarin 100% jadi 25%. Wah, luar biasa. Kalau suaminya tarik-tarik baju lagi udah nggak teriak kan? Oh sudah tidak apa-apa, saya atur lagi, saya rapikan lagi. Tapi saya kemarin itu masih ngelus dada sih. Tapi masih ngelus dada. Tuhan sabar. Jadi saya rapikan lagi. Saya tanya-tanya semuanya suami yang kayak saya yang baru-baru. Maksudnya yang belum 10 tahun, yang masih 7 tahunan. Itu wajar suami ambil baju asal ambil aja gitu. Katanya wajar gitu. Oke, saya bersabar. Tapi udah gak teriak lagi kan? Sudah tidak teriak lagi, volume saya sudah 25. Oke, luar biasa. Buku 1 volume 25. Buku 2 udah gak ada volume ya? Udah oke. Iya. Malaikat kali ya. Oke, jadi malaikat. Baik Bapak dan Ibu, ini sedikit ya kesaksian kami dari Motherwise. Dan kami menghimbau kembali, silahkan para wanita bergabung bersama kami. Tidak hanya di program Motherwise tapi di seluruh program Messianic Women Ministry. Karena kami ada buat kita semua dan juga seluruh wanita. Terutama untuk wilayah timur akan selalu kami libatkan di dalam pelayanan Messianic Women Ministry. Terima kasih. Baik, kita berdoa. Kasih karunia, rahmat, damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Yesus Kristus Tuhan, yang adalah sumber pembuat anggur baru yang tidak pernah selesai. Dan pertolongan dengan Roh Kudus yang akan mendidik, mengarahkan saudara, sehingga rumah tanggamu selalu dipenuhi dengan anggur yang baru. Hidupilah kebenaran yang saudara dengar malam ini. Dan contoh hidup itu sudah saudara lihat. Dan jangan putus asa. Jangan diam di tempat. Jangan mundur. Maju bersama dengan Roh Kudus. Dalam roh yang penuh dengan kasih, karunia dan kebenaran. Keluargamu akan dipenuhi dengan roh yang bernyala-nyala. Jiwa yang makmur. Tubuh yang sehat dan makmur. Dan berkat ini sudah ada dalam hidup saudara. Percaya dan hidupi. Dan anggur baru terus melimpah dalam keluargamu hari ini. Sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Yaitu Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Yang bersyukur pada Dia. Bersorak yang lebih meriah pada Dia. Haleluya. Beritahu istrimu, I love you. Istri, silakan sebaliknya. Oke, Tuhan memberkati.